teman, kenalin aku Enisa Fitri. Seperti yang udah pernah aku share bahwa aku sedang mengikuti program KKN, yaitu kuliah kerja nyata dengan program kerja Remat, request materi. Kali ini requestnya dari dia. Oh ya, teman-teman juga bisa loh request materi-materi. Nah, materi yang bisa requestin itu yang pertama, materi SD bebas. Kemudian yang kedua, materi SMP khusus untuk IPS. Yang ketiga, materi SMA khusus untuk mata pelajaran geografi ya. Nah, sekarang ayo kita tonton materi tentang teori Pythagoras. Nah, sebelum memulai materi teori Pythagoras, baiknya aku mau memastikan dulu teman-teman bener-bener udah paham kan segitiga ini disebut apa dan bagaimana karakteristiknya, kemudian segitiga mana yang bisa digunakan rumus Pythagoras gitu. Yang pertama kita cross check dulu ya. Ini disebut apa teman-teman? Ini namanya segitiga tidak beraturan. Karena apa? Karena panjangnya nggak sama gitu ya. Ini panjang nggak sama, ini nggak sama, ini nggak sama. Menurut teman-teman, segitiga yang atas ini namanya segitiga apa? Dari kasat mata kita bisa melihat kira-kira segitiganya ini kok kayaknya panjang kakinya sama gitu ya. Coba kita cek panjang kaki. Jika ditarik dari garis tengah, nah, tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5 ya. Kedua kakinya ini punya sisi yang sama, 5 cm, 5 cm gitu. Jadi kalau kakinya sama panjangnya disebutnya segitiga apa? Ya, benar sekali, segitiga sama kaki. Nah, untuk yang selanjutnya yakni kita lihat di sini. Segitiga ini. Kira-kira segitiga apa ini? Nah, kalau dilihat secara kasat mata kayaknya panjangnya sama semua dari ketiga sisinya ini. Kalau secara kasat mata yang sama semua panjangnya disebutnya apa? Ya, benar sekali, segitiga sama sisi. Coba kita cross check ya. 10 cm 10 cm. Kemudian sininya berapa ini? 10 cm 10 cm. Kemudian sininya ya 10 cm juga. Berarti bisa disimpulkan kalau ini segitiga sama sisi. Biasanya kalau segitiga sama sisi itu simbolnya seperti ini sih, gini. Tapi kalau tidak ada simbolnya ya kita harus mengira-ngira sendiri gitu. Biasanya sih ada untuk membantu kita dan meyakinkan kita begitu agar supaya terlihat kalau sisinya sama semua panjangnya. Kita lanjut sebelah sini ya. Ini kira-kira secara kasat mata udah kelihatan banget ya ini segitiga apa? Ya, benar sekali, segitiga siku-siku. Karena apa? Karena sudutnya ini pas banget di sini tuh 90 derajat, maka disebutnya segitiga siku-siku. Kalau ini udah jelas banget kan, ini pasti panjangnya udah gak sama ini. Kita lihat dulu. Ini panjangnya sekitar 9,7 cm. Kalau ini panjangnya 9,7 cm. 7 cm. Sininya berapa? Sininya 13,3. Berarti ini segitiga sembarang. Ya, benar sekali. Nah, lanjut, untuk rumus Pythagoras bisa dipakai hanya untuk segitiga siku-siku yang ada 90 derajatnya gitu. Begini rumus Pythagoras yang akan kita bahas. Ini terdapat segitiga, ada 3 macam sisi yang ada di sini, yakni yang pertama sisi miring. Sisi miring itu maksudnya sisi yang miring begitu, bentuknya miring gini. Nah, ini namanya miring kan. Nah, sisi miring ini biasanya merupakan sisi paling panjang begitu di antara ketiga sisi yang lain.
Kemudian yang kedua ada sisi mendatar. Sisi mendatar di sini dihurufkan dengan huruf AB atau huruf C kecil begitu. Terus kemudian ada sisi tegak. Sisi tegak di sini dilambangkan dengan huruf AC atau huruf B kecil begini. Kemudian lanjut ke rumus Pitagoras. Teman-teman, rumus Pitagoras itu ketiga sisinya ini harus dikuadratkan, kemudian ditambah atau dikurang ya, bukan dikali begitu. Nanti hasil akhirnya diakarkan. Nah, lanjut rumus Pitagoras yang pertama, A kuadrat yang mana? Ya, yang ini. Ini adalah tadi disebutnya sebagai apa? Sisi miring. Benar sekali. Sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. B kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian ada B kuadrat. B kuadrat yang mana? Ini disebut sebagai sisi tegak. Ya, benar sekali. Sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Kemudian untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, untuk mempermudah mengingat rumus ini, A kuadrat ini, A kuadrat atau sisi miring ini yang bisa ditanyakan itu merupakan sisi terpanjang. Jadi sisi miring biasanya disebut sebagai apa? Sisi terpanjang. Nah, jadi secara logika, kalau misalnya kita mau mencari sisi terpanjang, maka yang harus kita lakukan adalah dengan menjumlahkan kedua sisi yang lain, karena sisinya jumlahnya ada 3. Benar sekali. Untuk mencari sisi miring, caranya gimana? Ya, menjumlahkan kedua sisi yang lain. Benar sekali. Kemudian makanya ini kita lihat rumusnya, cross check dulu. Sisi miringnya mana? Oh ya, A ya. Untuk mencari A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, benar kan analoginya? Kemudian yang kedua, untuk mencari B kuadrat atau AC. Ini kan kalau AC ini kan terbesar kedua begitu ya, karena yang paling kecil adalah AB. Jadi untuk mencari yang lain, maka kalau misalnya ini dicari, otomatis ini kan nggak ada kan. Berarti yang diketahui cuma ini sama ini, sisi paling panjang. Nah, sedangkan A ini kan sudah paling panjang. Berarti ini angkanya otomatis lebih besar dong daripada yang sisi C. Berarti angka paling panjang dari sini kemudian dikurang C. Benar nggak yang B? A kuadrat dikurang C. Benar kan? Nah, kemudian yang C kuadrat. C kuadrat berarti yang ini. Nah, untuk melihat ini berarti kan pilihannya hanya ada 2. Yang panjang sama yang pendek. Berarti otomatis yang panjang dikurang yang pendek. Benar sekali. Terus kita lihat cross check rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, benar kan? Soal ya. Suatu segitiga siku-siku memiliki sisi tegak AB. Sisi tegak AB 15 cm dan sisi mendatar BC 8 cm. Berapa sisi miringnya? Sisi miring apa? AC. AC sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan akar BC berapa? 8 cm ditambah AB 15 cm. Kemudian 8 kali 8 kali 8 berapa? 64 ya. Akar 64 ditambah 15 kali 15. 5 kali 1 kali 5 tambah 2 7. 5 kali 1 5. 1 tambah 1 kali 1 maaf 1 5. 12 tambah 1 2 5 sama dengan 225 tambah 64. 5 tambah 4 berapa? 9.
6 tambah 2, 8. 2 turunkan, 289. 289. Ya, akar dari 289 adalah 17. Kemudian yang selanjutnya yakni berapakah panjang sisi tegak suatu segitiga siku-siku apabila diketahui panjang sisi miringnya 13 cm dan sisi tegaknya 15 cm. Kemudian langsung ya, yang ditanyakan sisi tegak. Misalnya sisi tegaknya kita seperti ini, B berarti yang dicari B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan B akar A kuadrat berapa? 13 kuadrat dikurang C kuadratnya berapa? 5 kuadrat. B kuadrat sama dengan akar dari 13 kali 13. 3 kali 3 berapa? 9. 1 kali 3, 3 kali 1, 3. 1 kali 1, 1. 169. Benar kan? Ya, benar sekali. Berarti 169. 169 dikurang 25. Berapa anak-anak? Berapa adik-adik maksud saya? Berapa adik-adik? 144. B sama dengan akar dari 144 ya 12. Pertanyaan selanjutnya, ada sebuah segitiga ABC, siku-siku di B. Ada segitiga siku-siku di B. B apabila panjang AB 16 cm dan BC 30 cm, berapa panjang sisi miring AC? Lagi-lagi yang ditanyakan sisi miring, berarti AC kuadrat sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah DC kuadrat sama dengan, oh ini sudah tidak memiliki kuadrat lagi ya, sama dengan AB kuadrat yang mana? Ya, 16 kuadrat ditambah BC kuadrat 30 kuadrat sama dengan 16 berapa? 16 kali 16 kuadrat maksud saya. 16 kuadrat berapa? 16 kali 16, 6 kali 6 36, 3 1 kali 6, 6 6 tambah 3, 9 6 kali 1 6 1 kali 1 1 tambah 6 9 tambah 6 15 1 tambah 1 2 256 ditambah 3 kali 3 9 nolnya 2 sampai 100. 6 turunkan 5 turunkan 9 tambah 2 11. Jadi 1156. Akar dari 1156 berapa? 34. Maaf, tidak pakai akar, 34 ya. Nah, kurang lebih begini. Begitu teman-teman teori Pitagoras. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa request materi lagi ya yang banyak. Nah, jika saya ada salah kata silakan kritik saya, tidak apa-apa. Kemudian jika ada yang ingin bertanya, komen di bawah. Terima kasih.